Hai Sobat Kata Cerita, sudah siap dengarkan cerita selanjutnya? Let's go! Episode 37, Gak peka atau gak ada rasa. Naila baru keluar dari mushola kampus ketika ia melihat segerombolan mahasiswa berjalan menuju lapangan tenis dengan membawa poster nama Noah. Naila mengepalkan tangan sambil menahan geram. Ia tidak menyangka bahwa Noah benar-benar akan melaksanakan pertandingan itu. Lebih tidak menyangka lagi bahwa Noah sampai membawa pendukung segala. Apa Noah benar-benar ingin mempermalukan Atlas? Nai, Syifa mahasiswa kimia menghampiri Naila yang tengah bengong. Lo gak ikut ngelihat Noah tanding tenis? Dengar-dengar dia lawan anak teknik loh. Ucap Syifa yang memang sudah tahu bahwa Naila dan Noah berteman akrab. Tapi Syifa tentu tidak tahu bahwa alasan pertandingan itu terjadi adalah karena Naila. Malas gue mau balik, balas Naila. Ia memang tidak berniat melihat pertandingan konyol itu. Masa lo gak nonton Noah sih, Nay? Ayolah, nonton sebentar aja, yuk. Syifa memaksa sambil menarik tangan Naila. Naila akhirnya menurut juga. Bersama Syifa, ia pun menuju lapangan tenis itu. Mereka tiba beberapa detik sebelum pertandingan dimulai. Naila melihat Noah dan Atlas sudah berada di lapangan. Naila menatap tajam pada Atlas. Ia juga kesal karena Atlas meladeni Noah. Padahal, menurut Naila, Atlas bisa mengabaikan tantangan konyol itu. Atlas sempat melirik pada Naila. Mereka beradu pandang beberapa detik sebelum akhirnya tangan Naila kembali ditarik oleh Syifa menuju tribun yang hanya diisi oleh pendukung Noah. Itu lawan Noah siapa sih namanya? Syifa bertanya pada salah seorang temannya yang sudah ada di sana terlebih dahulu. Atlas, mahasiswa teknik sipil. Mahasiswi itu menjawab. Ganteng juga ya? Gumam Syifa yang kontan membuat Naila mendelik padanya. Lo kenapa, Nay? Tanya Syifa. Naila menggeleng dan memfokuskan pandangannya lagi ke tengah lapangan di mana pertandingan itu sudah dimulai. Meskipun hanya duduk di kursi penonton, namun Naila yang lebih merasa nervous. Bahkan jantungnya tidak berhenti berdegup kencang sedari tadi. Noah memulai servis pertamanya dengan lambungan yang hebat. Tak perlu diragukan, ia memang punya basic atlet. Namun ketika beberapa kali pukulan dari Noah berhasil dibalas oleh Atlas, Naila pun langsung melongo. Naila tidak menyangka bahwa Atlas bisa main tenis juga bahkan berhasil mencetak skor pertama. Naila yang tadinya sempat pesimis terhadap Atlas pun berubah menjadi optimis. Ia bahkan langsung bertepuk tangan takjub ketika Atlas berhasil menciptakan satu skor lagi. Nay, lu dukung yang mana sih? Syifa mulai curiga, pun menyenggol lengan Naila. Naila pura-pura bodoh. Gak tahu sih, gue gak ngerti permainannya, cuma mau tepuk-tepuk tangan aja. Elak Naila. Naila mengusap tengkuknya yang tidak gatal. Setelah teguran dari Syifa itu, ia mulai menahan diri. Namun tetap saja raut wajahnya berubah tegang ketika Noah gantian menguasai permainan. Pertandingan itu berlangsung sangat sengit. Babak pertama dimenangkan oleh Atlas. Namun di babak kedua, Noah justru jauh lebih unggul. Memasuki babak ketiga, dua laki-laki itu terlihat semakin memanas. Dengan tubuh yang sudah sama-sama basah dengan keringat, mereka seolah tidak memberi kesempatan sedikit pun pada lawannya. Di bangku penonton, Naila mengepalkan tangannya. Wajahnya tampak semakin tegang hingga puk. Pukulan terakhir dari Noah melambung tinggi melewati garis lapangan. Itu pun menjadi skor bagi Atlas yang membuat Atlas memenangkan pertandingan tersebut. Ketika wasit meniup peluit dan menyatakan Atlas sebagai pemenangnya, barulah Naila bisa menghembuskan nafas lega. Di ruang ganti, Noah menghampiri Atlas. Gue gak nyangka lo mau nerima tantangan gue, dan gue lebih gak nyangka lagi lo bisa menang. Anyway, congratulations, ucapnya sambil mengulurkan tangannya. Atlas terlebih dahulu melirik tangan itu kemudian menjabatnya. Tapi gue akuin, soal skill lo lebih hebat dari gue, tapi lo terlalu emosional, balas Atlas. Yap, maybe karena gue begitu kepinginnya ngelihat lo kalah. Noah bicara belak-belakan sambil tersenyum tipis. Sebenarnya Noah sangat paham, sekalipun ia memenangkan pertandingan itu, ia akan tetap kalah karena hati Naila yang sudah memilih Atlas. Well, gue cabut duluan. Thanks for today, bro. Noah cukup berbesar hati menerima kekalahannya.
Atlas menerima tos dari Noah. Setelah itu Noah pun keluar dari ruang ganti itu. Beberapa menit kemudian, Atlas pun menyusul keluar. Saat itu sudah malam, lapangan indoor itu sudah sepi. Hanya Naila saja yang tampak masih duduk di pinggir lapangan. Belum pulang, tegur Atlas. Nungguin lo. Naila bangkit berdiri dan menghampiri Atlas. Mau ngasih selamat? Atlas menaikkan alisnya. Ih, pede banget. Tepis Naila sambil menahan senyum. Sebenarnya gue lebih ke minta maaf sih. Gue mau minta maaf atas sikap Noah yang gak sopan ke lo. Malah pakai nantangin lo segala. Dia orangnya emang agak emosian. Tapi sebenarnya kalau udah kenal dekat, dia orangnya care banget kok. Lo mungkin bisa temenan juga sama dia. Kalau lo bilang dia agak emosian, gue mungkin setuju. Kalau lo bilang dia care, mungkin bisa jadi juga ke orang-orang tertentu. Tapi kayaknya kalau buat temenan sama dia, gue rasa nggak mungkin. Dia udah nganggep gue rival duluan. Balas Atlas. Dia kayaknya suka sama lo. Hah? Enggak lah. Lo pasti salah paham. Gue sama Noah itu udah temenan dari kecil. Mungkin karena itu juga dia terkesan overprotective. Tapi kalau suka ke gue, kayaknya enggak deh. Oh, gitu. Atlas hanya mengangguk-ngangguk. Pura-pura menyetujui kenaifan Naila. Anyway, lo udah curhat apa aja sama dia? Sampai dia bilang kalau gue ngeghosting dan PHP-in lo. Ujar Atlas lagi. Kali ini pipi Naila jadi memerah. Enggak kok, enggak curhat apa-apa. Elak Naila. Dia itu cuma asal ngomong doang, gak usah ditanggepin. Gue gak ada maksud buat ngeghosting atau PHP-in lo, Nay. Potong Atlas sambil menatap Naila dengan tatapan yang dalam. Tapi gue akuin, sebulan terakhir gue emang jaga jarak. Karena gue pikir lo pacaran sama dia. Naila mulai salah tingkah ketika intonasi Atlas berubah serius. Bahkan saat itu Naila jadi tidak tahu harus bicara apa. Sebisa mungkin Naila menahan dirinya untuk tidak salah mengartikan ucapan Atlas. Ia tidak mau dipatahkan oleh harapan dan asumsinya lagi. Tapi Atlas justru maju 2 langkah lebih dekat. Jantung Naila berdebar, sambil mengantisipasi apa kira-kira yang akan dilakukan Atlas. Apa mungkin Atlas akan? Mas, Neng, sudah malam. Apa masih ada kegiatan lagi? Kalau enggak, saya mau kunci pintu nih. Seorang satpam berseru di depan pintu keluar. Atlas dan Naila serentak menoleh pada satpam itu. Ais, ganggu aja tuh satpam. Atlas membatin dalam hati. Begitupun dengan Naila. Jangan ngelakuin hal aneh-aneh ya di sini. Banyak CCTV. Satpam itu mengingatkan lagi. Gak ada yang pengen lakuin hal aneh-aneh juga kok, Pak. Ini juga udah mau cabut, jangan suuzon, Pak. Balas Naila setengah mendongol. Sementara Atlas hanya tersenyum saja sambil mengiringi langkah Naila keluar dari ruangan itu. Lapar nggak? Ujar Atlas kemudian. Naila merasa lumayan lapar, dan sebenarnya ia juga masih ingin punya waktu lebih lama bersama Atlas. Namun ia sadar, saat itu sudah malam dan ia belum minta izin untuk pulang terlambat malam itu pada orang tuanya. Kayaknya gue makan di rumah aja. Udah malam. Balas Naila. Mau gue anterin? Kok malah nanya gitu sih? Kalau mau nganterin ya langsung aja, gak usah nanya dulu kali. Sungut Naila yang merasa kecewa dengan pertanyaan itu. Kenapa sih sensian mulu? Ya siapa tahu aja lo gak mau dianterin. Terus lo tega biarin gue pulang sendiri pakai ojol? Gak usah pakai marah gitu dong. Ayo kalau mau pulang. Atlas menggandeng tangan Naila menuju parkiran. Itu cukup mengobati rasa kecewa Naila, membuat perasaannya jadi berbunga-bunga lagi. Mereka pun memasuki mobil Atlas dan mulai meninggalkan pekarangan kampus tersebut. Di sepanjang jalan, Naila melirik pada Atlas. Ia sebenarnya masih penasaran dengan pembicaraan mereka yang belum selesai tadi. Namun Naila juga enggan untuk menanyakannya. Naila juga berpikir-pikir sendiri. Apa Atlas tidak punya niatan untuk menyatakan cinta pada Naila atau mengajaknya Naila pacaran? Masa Naila yang harus mengungkapkan perasaannya duluan? Sejatuh cinta apapun pada Atlas, Naila tetap merasa perlu mempertahankan harga dirinya sebagai perempuan. Atau apa Atlas tidak memang menganggap Naila spesial? Rumah lo yang mana? Tanya Atlas begitu memasuki kompleks perumahan Naila. Yang itu, Naila menunjuk ke arah kanan. Atlas pun langsung menepikan mobilnya, kemudian menoleh pada Naila yang masih diam di tempat. Kenapa?
Rumah lo yang ini kan? Apa nunggu gue bukain pintu dulu? Atlas menaikkan alisnya. Nih cowok emang gak peka atau emang gak ada rasa sih? Naila mendumbel dalam hati. Thanks udah nganterin. Ucapnya ketus sambil keluar dari mobil itu. Atlas hanya geleng-geleng kepala sambil tersenyum kecil melihat tingkah Naila. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di bab selanjutnya. Bye!